Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku. Kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasih-Mu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati, Ramadan di hati. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Allahumma arhamna bil Qur'an. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang telah mempertemukan kita kembali bulan suci Ramadan tahun 1447 Hijriah. Kalau tidak karena kudrah dan iradah Allah, ada takdir yang Allah berikan kepada kita, tidak mungkin pada hari ini kita menjalankan ibadah puasa. Sebab hanya satu hal yang pasti, Ramadan pasti datang setiap tahunnya, tetapi tidak ada kepastian bagi kita untuk senantiasa mendapatinya. Oleh karena itu, kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, pada tahun ini Allah berikan kepada kita berkah umur dan Allah berikan kepada kita takdir agar dapat menjalankan ibadah puasa pada tahun ini. Salawat bering salam kita untukkan kepada uswah dan kudwah kita, yakninya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa salawat bering salam tercurah kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, penonton Mansa TV yang dirahmati Allah, tidak salah rasanya ketika kita dipertemukan kembali dengan Ramadan, karena masih di awal-awal kita mendapati Ramadan di dalam kehidupan kita, maka kita lantunkan sebuah doa ketika dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Allahumma ahillahu alaina bil yumni bil iman wasalamati wal islam rabbi wa rabbukallah. Ya Allah, tampakkanlah hilal ini kepada kami dengan keberkahan, keimanan, keselamatan, dan keislaman. Tuhanku dan Tuhanmu adalah Allah. Di dalam doa yang kita lantunkan barusan ada kata bil yumni yang berarti keberkahan dan kebaikan yang melimpah. Kita tidak hanya meminta umur panjang di bulan suci Ramadan ini. Itu adalah satu permintaan kita yang kita harapkan tidak hanya di Ramadan kali ini, tapi Allah memberikan keberkahan umur agar kita dapat berjumpa kembali dengan Ramadan tahun yang akan datang lagi dan lagi. Tetapi Ramadan penuh berkah. Kita mengharapkan kepada Allah keberkahan itu kita rasakan di mana ibadah yang kita lakukan diberikan kekhusyuan supaya rezeki yang mengalir di dalam bulan suci Ramadan ini Allah luaskan. Kemudian keberkahan lain adalah kita mohonkan kepada Allah agar diberikan hati yang tenang, hati yang bahagia. Di dalam bulan suci Ramadan ini, inilah yang kita harapkan kepada Allah. Keberkahan-keberkahan lainnya pasti lebih banyak lagi. Setidaknya kita dalam bulan suci Ramadan merasakan hawa kesejukan, hati yang tenang, kebahagiaan,
datangnya bulan suci Ramadan itu dapat kita rasakan ketika kita berada di dalam bulan suci Ramadan ini. Yang kedua, di dalam doa tadi juga kita memohon keimanan dan keselamatan kepada Allah agar Ramadan yang kita tengah lakukan mampu meningkatkan keimanan kita. Sebab puasa Ramadan memang hanya akan dilakukan oleh hamba-hamba Allah yang beriman. Seruan di dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Panggilannya memang hanya untuk orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi puasa memang hanya untuk orang yang beriman. Hanya lagi ketika kita bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita mesti melakukan cek dan recheck terhadap kondisi keimanan kita. Sebab ada orang yang masuk ke dalam bulan suci Ramadan tetapi keimanannya masih tipis. Ada yang sudah tebal, tetapi sungguh pun keimanan tadi tipis ataupun kuat di dalam ketika memasuki bulan suci Ramadan, kita tetap berpuasa. Nah, inilah yang kita inginkan. Kita mohon kepada Allah agar kondisi keimanan kita ditambah oleh Allah, kekuatannya, ditambah tebalnya iman kita dikarenakan kita melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Kemudian puasa memang bukan sekedar hanya menahan lapar dan haus saja, tetapi Ramadan hadir sebagai latihan ketakwaan. Wassalamati wal Islam. Selamat jasmani kita agar kuat dalam melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan sebulan penuh. Allah berikan keselamatan hati kita, hati yang selamat dari keangkuhan, kesombongan, ria, ujub, sum'ah, kedengkian, yang sempit hati, agar kita dibersihkan dari sekalian macam penyakit hati dan banyak lagi yang lain. Allah menghadirkan kepada kita bulan suci Ramadan agar kita bisa memasukinya dengan qalbun salim, hati yang tenang, hati yang bersih ketika kita berpuasa. Keselamatan keselamatan agama agar kita istiqomah di dalam bulan suci Ramadan dari awal Ramadan sampai ke akhir Ramadan. Begitupun permohonan kita kepada Allah agar kita di luar bulan suci Ramadan iman kita tetap teguh dan kita tetap senantiasa beribadah sebagaimana kita beribadah di dalam bulan suci Ramadan. Inilah harapan kita kepada Allah Subhanahu wa taala agar kuat kokoh keimanan kita, tauhid kita semakin bersih menghadap Allah taala dalam setiap hidangan amal ibadah, amal soleh yang dilipat gandakan nilai pahalanya di bulan suci Ramadan ini. Dengan demikian Ramadan merupakan madrasah ruhiyah bagi kita sebagai hamba Allah yang beriman. Madrasah untuk membentuk iman dan takwa. Oleh karena itu, tidak mungkin kita memasuki bulan suci Ramadan tanpa ada persiapan yang matang. Setidaknya kita harus menyiapkan kurikulum Ramadan. Oleh karena itu, pada hari ini kita ambil tema tausiah pada hari ini, kurikulum Ramadan, upgrade iman, meraih ketakwaan. Hadirin, hadirat rahimakumullah, penonton Mansa TV yang dimuliakan Allah. Setidaknya ketika kita memasuki bulan suci Ramadan, ada target-target tertentu yang telah kita tetapkan. Kita namakan hari ini dengan kurikulum Ramadan, agar Ramadan kita tidak sia-sia, agar apa yang menjadi tujuan dari kita melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan ini dapat terpenuhi. Kita mendapatkan ampunan dari Allah, kemudian Allah naikkan derajat kita menjadi hamba Allah yang takwa. So, kalau begitu kurikulumnya bisa apa saja? Maka dalam kesempatan ini setidaknya ada 5 kurikulum yang mesti kita siapkan. Yang pertama, kurikulum niat dan keikhlasan. Sebagaimana yang hadis yang kita sudah sangat kuasai. Innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung kepada niatnya.
Nah, sesungguhnya setiap amal tergantung kepada niatnya. Hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Jadi niat dan keikhlasan kita ketika berpuasa ini harus kita pegang teguh. Sebab puasa harus diniatkan hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh karena ini adalah sebagai satu kebiasaan kita setiap tahun atau kita menganggap sebagai sebuah rutinitas ibadah yang harus kita hadapi, yang harus kita jalankan, harus naik level. Juga bukan karena lingkungan. Kata orang hari ini vibes. Sebab vibes Ramadan ini sangat kuat sekali, di mana kita melihat, kita menyaksikan, dan kita merasakan di masjid, di musola, dan orang-orang yang kita temui dimanapun kita berada hari ini. Vibes Ramadan itu sangat kuat sekali, di mana kita berlomba-lomba meniti jalan taat kepada Allah. Ya. Oleh karena itu kita tidak ada kata lain selain kita meniatkan ibadah puasa kita ini hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, bukan karena ikut-ikutan. Karena itulah pentingnya kita berilmu ketika memasuki bulan suci Ramadan, sehingga kurikulum Ramadan kita bisa kita lewati dengan ilmu, dengan iman, dengan amal, dan hasil yang kita dapatkan sesuai dengan yang kita harapkan. Tidak berkurang nilai puasa kita dikarenakan tentuan kita, tidak pahamnya kita bagaimana kita melaksanakan ibadah puasa ini. Maka niat dan keikhlasan sangat dibutuhkan di dalam kita menjalankan ibadah puasa. Apalagi dalam hadis lain riwayat Bukhari dan Muslim yang lainnya sudah dijelaskan juga bahwa puasa itu adalah untukku, kata Allah. Maka hanya kita dan Allah saja yang mengetahui bagaimana kualitas puasa yang tengah kita jalankan ini. Dan Allah mengatakan Allah sendiri yang akan membalas dari ibadah puasa yang kita lakukan. Untuk itu, karena ibadah puasa ini sangat spesial, sangat istimewa, karena itulah orang mengatakan ketika Ramadan masuk itu namanya bermacam-macam diberikan. Syahrul Quran, Syahrul Ramadan, Syahrul Taubah, Syahrul Tarbiyah, juga Syahrul Maghfirah. Nah, maka di awal-awal bulan suci Ramadan, mari kita kawal terus niat kita dengan keikhlasannya, agar lurus niat kita senantiasa sepanjang bulan suci Ramadan. Semua amal yang kita lakukan teruntuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mengupgrade niat dari waktu ke waktu, dari hari ke hari. Dengan adanya kita memperbaharui, mengupgrade niat kita, maka keikhlasan akan semakin kita rasakan dalam kita beribadah sepanjang bulan suci Ramadan. Yang kedua adalah kurikulum pengendalian diri. Sebagaimana yang di awal tadi sudah kami sampaikan, puasa bukan hanya menahan lapar dan haus, tetapi juga untuk bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita dengan menahan amarah, menahan lisan dari perkataan yang sia-sia, yang tidak ada manfaatnya, dari perkataan yang ada kedengkian, ada ujub di dalam lisan yang kita sampaikan. Apalagi lisan yang kita berpuasa tidak terpelihara dari ghibah. Kemudian kita juga harus menahan hawa nafsu. Sebagaimana di dalam hadis lain juga Allah mengatakan, Nabi mengatakan, kalau kita berpuasa sebenarnya kita tengah mengendalikan semua hal yang dapat memicu rusaknya nilai ibadah puasa kita. Ya pandangan, ya penglihatan, ya pendengaran, ya hati, pikiran, langkah kaki, semua hal. Emosi yang ada di dalam diri kita masing-masing. Ramadan ini hadir, bagaimana kita bisa mengendalikan itu semua, supaya apa yang menjadi target Ramadan kita, terbentuknya karakter iman dan takwa, bisa berjalan sesuai dengan yang Allah sukai, yang Allah kehendaki, yang Allah cintai. Agar sukses puasa, maka jangan hanya sekedar yang sifatnya
fisik saja, tetapi juga menjaga yang paling penting, akhlak. Ramadan merupakan latihan pengendalian diri terhadap emosi, lisan, ghibah, dan terutama hari ini. Karena kita tidak bisa melepaskan diri dari benda kecil yang senantiasa menemani kita sehari-hari, handphone atau telepon genggam yang sehari-harinya kita bawa dan kita merupakan satu kebutuhan. Di dalam bulan suci Ramadan, semoga ini menjadi latihan bagi kita agar kita bisa mengetahui bagaimana caranya kita berselancar di dunia maya agar tidak menyebabkan nilai ibadah puasa kita menjadi rusak dikarenakan ketidakpiawaian kita di dalam mengendalikannya. Oleh karena itu, isilah media-media sosial kita selama bulan suci Ramadan, bahkan sampai nanti setelah masa habisnya bulan suci Ramadan dengan kebaikan, penuh motivasi, penuh kebaikan dan perbaikan yang akan menginspirasi terhadap kebaikan itu sendiri. Inilah dia karakter takwa dengan adanya pengendalian diri. Yang ketiga, kurikulum Al-Quran. Ramadan juga disebut sebagai bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia. Dalam surah Al-Baqarah ayat 185 Allah sudah menjelaskan kepada kita semua. Oleh karena itu sukses Ramadan kita itu salah satu indikatornya adalah kita bisa melihat kedekatan diri kita dengan Al-Quran sepanjang kita melaksanakan ibadah bulan Ramadan ini. Tidak lucu kalau di luar bulan suci Ramadan kita berjarak dengan Al-Quran karena kesibukan kita, karena hari-hari kita penuh dengan kegiatan yang kadangkala membuat kita melelahkan kita secara fisik dengan kadang secara psikis yang menyebabkan kadang-kadang kita lalai dari membaca Al-Quran, apalagi sampai kita mentadaburi Al-Quran. Maka untuk sukses Ramadan kita harus kita lihat bagaimana kedekatan kita dengan Al-Quran di bulan Ramadan ini. Buat target, mungkin dengan one day one juice, mungkin dengan tadabur makna Al-Quran ayat per ayat, dan bisa juga dengan kita menghafalkan Al-Quran dengan target yang telah kita lakukan. Sedangkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saja di dalam bulan Ramadan bertadarus bersama malaikat Jibril. Inilah yang menunjukkan bahwa Al-Quran adalah kurikulum utama dalam bulan suci Ramadan. Nabi sendiri telah menunjukkan kepada kita bagaimana beliau bertindak tanduk mengamalkan membaca Al-Quran, bahkan bertadarus bersama malaikat Jibril. Maka mari kita penuhi dengan mencintai Al-Quran lebih banyak lagi dibandingkan dengan waktu sebelum kita memasuki bulan suci Ramadan ini. Jangan buat jarak kita dengan Al-Quran. Jangan membaca Al-Quran di sisa-sisa waktu kita, tapi bacalah Al-Quran di waktu utama kita agar Allah pun tidak segan untuk memberikan nilai pahala atas bacaan Al-Quran kita dengan berlipat ganda. Karena apa yang kita baca, apa yang kita amalkan dalam bulan suci Ramadan, janji Allah adalah akan diberikan kepada kita pahala yang berlipat ganda. Maka Al-Quran adalah salah satu kurikulum indikator suksesnya Ramadan kita tahun ini. Kalau di dalam bulan suci Ramadan ini sebulan penuh tidak sanggup kita untuk menyelesaikan 30 juz Al-Quran, menamatkan, menghatamkan. Kita bisa bayangkan bagaimana kondisi kita nanti di luar bulan suci Ramadan. Maka Ramadan inilah menjadi indikatornya yang akan mewarnai 11 bulan hari kita setelah melaksanakan ibadah bulan suci Ramadan. Yang keempat, kurikulumnya adalah qiyam dan doa. Jadi di dalam bulan suci Ramadan kita berpuasa yang diiringi juga dengan qiyam.
Sebagaimana juga di dalam hadis sudah dikatakan, man shoma ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama ramadanan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang menghidupkan bulan suci Ramadan dengan iman dan mengharapkan pahala, maka Allah akan mengampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan itu juga berlaku untuk siapa yang menghidupkan malam-malam bulan suci Ramadan. Itu artinya adalah bagaimana kita bisa menggiatkan sholat tarawih kita setiap malam. Tidak hanya sholat tarawih saja, sholat tahajud. Tapi istimewanya di bulan suci Ramadan, Qiyamul Lail ini bernama tarawih, yang diimami dan kita semua menjadi makmum di belakang. Dan ini sangat istimewa, hanya terjadi di bulan suci Ramadan. Ada sebagian orang, sebagian kita yang berpendapat kalau kita sudah puasa, ya sudah puasa saja. Dengan menegakkan atau menghidupkan malam bulan suci Ramadan dengan bertarawih, kita tidak seperti seantusias ketika kita melaksanakan ibadah puasa. Harusnya beriringan, sama antusiasnya ketika kita berpuasa dengan ketika kita melaksanakan ibadah salat tarawih. Keduanya sama-sama akan memberikan kepada kita kontribusi terhadap amal soleh. Dan Allah janjikan bagi orang yang mendatangi Ramadan ini dengan iman, dengan mengharapkan pahala dari Allah penuh perhitungan, maka Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah berlalu. Dan satu lagi, doa. Jangan pernah kita melalaikan dari berdoa di dalam bulan suci Ramadan ini. Sebab Rasulullah sudah bersabda, ada 3 doa yang tidak akan tertolak. Yang pertama adalah doa dari orang tua. Yang kedua adalah doa dari orang yang tengah berpuasa. Ibu dan bapak, hadirin wal hadirat rahimakumullah, penonton Mansa TV yang dirahmati Allah, maka banyakkan doanya ketika kita berpuasa. Jangan lagi kita berbuka seperti tahun-tahun yang telah sudah lebih banyak sibuknya untuk urusan meja makan, tetapi tidak pernah kita sibuk untuk menggiatkan dan melangitkan doa-doa kita. Inilah pelajaran yang harus kita perbaharui, kita upgrade dari tahun ke tahun. Kalau vibes bulan suci Ramadan itu sudah sedemikian rupa, maka Ramadannya itu sendiri yang harus kita tingkatkan kualitasnya. Maka memanfaatkan waktu menjelang berbuka untuk berdoa, ini adalah hal yang harus senantiasa kita jaga sampai di akhir bulan suci Ramadan. Percayalah bahwasanya Allah akan mengabulkan doa-doa dari kita apabila ada keyakinan di dalam diri kita. Doa kita akan terdengar sampai ke arasy Allah, dan Allah tidak akan segan untuk mengabulkan doa-doa kita. Yang kelima, ini yang terakhir, kurikulumnya adalah kurikulum sosial, kepedulian sosial. Kalau kita di dalam bulan suci Ramadan, satu di antaranya lagi hikmahnya adalah bagaimana melatih empati kita terhadap fakir miskin. Rasulullah SAW adalah orang yang paling dermawan dan yang lebih dermawan lagi ketika beliau berada di bulan suci Ramadan. Ini diterangkan di dalam hadis riwayat Bukhari. Lewat apa? Mungkin kita bisa menggiatkan kembali zakat, infak, sedekah, memberi makan orang yang berbuka, dan semua ini adalah bagian dari kurikulum kepedulian sosial. Sebab kita di dalam keimanan, urusan kita tidak hanya hablum minallah, tetapi juga hablum minannas. Hablum minallah kita baik, kita kuatkan komunikasi kita kepada Allah, hati yang selalu terkoneksi dengan Allah. Inilah yang menyebabkan kita menjadi ringan di dalam melaksanakan, dalam beramal soleh, dalam menempuh jalan taat kepada Allah.
Kemudian juga kita di dalam bulan suci Ramadan, hablum minan nas harus jadi perhatian kita bersama. Jadi Ramadan ini menjadikan kita sebagai insan yang cerdas secara spiritual, juga cerdas secara sosial. Hablum minallah menguat, hablum minan nas terpelihara dan terjaga. Nah, setidaknya ada 5 target yang dibuatkan di dalam kurikulum Ramadan yang dapat disampaikan pada kesempatan kali ini. Target akhirnya adalah sudah pasti kita menginginkan semua kita yang masuk madrasah Ramadan, madrasah penguatan ruhiyah kita maunya lulus dengan satu gelar, yaitu takwa. Jika Ramadan kita ini merupakan sebuah madrasah, maka nanti insya Allah Idul Fitri adalah kelulusannya. Maka sebagai penutup di dalam kajian kita atau tausiah singkat kita pada hari ini, hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, mari kita jalankan Ramadan ini dengan kurikulum yang jelas, dengan target yang jelas. Jangan pernah dilepaskan bahwasanya target utama kita di dalam melaksanakan ibadah puasa ini adalah meraih ampunan Allah dan meraih derajat takwa. Oleh karena itu, luruskan niat, kendalikan diri, dekatkan diri dengan Al-Quran, hidupkan malam dengan ibadah, dan tingkatkan kepedulian sosial. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan memasukkan kita ke dalam orang-orang yang bertakwa. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.